Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini akan dipresentasikan salah satu tugas bioremediasi lingkungan yang mengangkat judul Bioremediasi pada Tanah Tercemar Pestisida. Sebagai pendahuluan, bioremediasi adalah proses penguraian limbah, baik limbah organik maupun anorganik, polutan dari sampah organik dengan menggunakan organisme seperti bakteri, fungi, tanaman, atau enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Bioremediasi berfungsi untuk mengendalikan pencemaran pada kondisi terkontrol menjadi suatu bahan yang tidak berbahaya atau konsentrasinya di bawah batas yang ditentukan oleh lembaga berwenang dengan tujuan mengontrol atau mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Biostimulasi. Biostimulasi adalah proses penambahan suatu nutrisi dan oksigen ke dalam suatu situs atau tempat tercemar yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas bakteri yang ada pada lingkungan tersebut. Sedangkan biodegradasi adalah penguraian hayati di mana pada proses ini bahan organik akan diuraikan oleh enzim yang dihasilkan oleh organisme hidup. Selanjutnya adalah bioaugmentasi. Bioaugmentasi adalah penambahan bakteri tertentu pada suatu tempat tercemar yang berfungsi sebagai pembersih kontaminan yang ada pada daerah tersebut. Selanjutnya adalah bioventing. Bioventing merupakan proses dari metode bioremediasi yang menggunakan mikroba indigenus dalam mendegradasi konstituen organik yang diabsorpsi oleh tanah pada lapisan tidak jenuh atau lapisan fados dengan penambahan laju udara untuk menyediakan oksigen agar proses biodegradasi dapat meningkat. Selanjutnya adalah biosparging. Biosparging adalah teknologi populer untuk memperbaiki situs yang telah terkontaminasi oleh hidrokarbon. Biosparging adalah penambahan injeksi udara di bawah tekanan ke dalam air sehingga dapat meningkatkan konsentrasi oksigen dan kecepatan degradasi. Selanjutnya adalah bioremediasi, di mana bioremediasi terbagi menjadi bioremediasi ex situ dan bioremediasi in situ. Bioremediasi ex situ merupakan proses bioremediasi yang dilakukan di luar tempat asli mikroba, yang dimana pada proses ini terjadi pengisolasian mikroba yang dilakukan dengan mengambil limbah di suatu lokasi, kemudian dilakukan treatment di tempat lain, setelah itu baru dikembalikan kepada tempat asal. Selanjutnya adalah bioremediasi in situ. Bioremediasi in situ adalah proses pembersihan bahan pencemar tanpa melalui pemindahan bahan ke lokasi lain. Selanjutnya adalah biopilles. Biopilles adalah teknologi yang meliputi pendegradasian petroleum yang merupakan kontaminan tanah ke dalam suatu tumpukan dengan dialiri udara atau diaerasi supaya terjadi aktivitas mikroba. Selanjutnya adalah bioreaktor, di mana bioreaktor atau juga dikenal dengan nama fermentor adalah suatu peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Selanjutnya adalah biosorpsi. Biosorpsi dapat didefinisikan sebagai kemampuan bahan biologis untuk mengakumulasi logam berat dari air limbah melalui jalur penyerapan yang dimediasi secara metabolik atau secara fisika kimiawi. Sebagai pendahuluan, peningkatan pertumbuhan penduduk juga membutuhkan peningkatan sektor pertanian yang cepat dan berkelanjutan. Peningkatan sektor pertanian memerlukan berbagai sarana yang mendukung, salah satunya yaitu alat pertanian, pupuk, dan bahan-bahan kimia, termasuk di dalamnya adalah pestisida. Pestisida merupakan bahan kimia atau campuran dari beberapa bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan atau membasmi organisme pengganggu tanaman. Bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan pestisida kimia, terutama pada tanah, jika tidak segera ditangani dapat mengancam lingkungan dan ekosistem lainnya. Menurut Liu et al. 2013, residu pestisida dan metabolitnya sering menyusup melalui permukaan tanah, masuk ke dalam air tanah, dan menyebabkan kontaminasi luas pada ekosistem. Akibatnya, tanah akan kehilangan kesuburan karena tidak stabilnya nilai pH dan akibat
pencemaran tersebut. Sebagai bahan kimia yang menumpuk di tanah, pestisida menjadi racun bagi mikroorganisme dan tanaman, serta manusia. Dengan demikian diperlukan proses detoksifikasi bagi tanah yang telah tercemar. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menurunkan atau menghilangkan residu pestisida di lingkungan, salah satunya adalah dengan menggunakan metode remediasi, di mana pada metode ini menggunakan mikroba dalam proses pemulihan lingkungan tercemar, yang merupakan salah satu alternatif pilihan yang ramah lingkungan. Komposisi bahan aktif dalam pestisida. Komposisi bahan aktif dalam pestisida dapat dilihat pada slide, di mana dalam pestisida banyak terkandung senyawa-senyawa kimia yang berpotensi untuk mencemari lingkungan. Senyawa-senyawa tersebut dapat didegradasi secara mudah dan tidak dapat didegradasi. Selanjutnya adalah merupakan teknik bioremediasi. Teknik bioremediasi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah melakukan stimulasi aktivitas mikroorganisme asli pada lokasi tercemar dengan penambahan nutrien, pengaturan kondisi redoks, dan optimalisasi pH. Yang kedua adalah inokulasi mikroorganisme di lokasi tercemar. Yang ketiga, penerapan imobilisasi enzim, dan yang keempat adalah penggunaan tanaman atau yang biasa disebut dengan fitoremediasi. Selanjutnya adalah mikroorganisme untuk bioremediasi pestisida. Pestisida diremediasi oleh mikroorganisme yang dapat menggunakan komponen pada pestisida sebagai sumber karbon, mineral, atau penerima elektron dalam rantai respirasi. Pada slide dapat dilihat bagaimana ilustrasi proses bioremediasi tanah oleh mikroba. Pada slide dapat dilihat salah satu mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan dalam proses bioremediasi pestisida. Salah satunya adalah Bacillus sp. Bacillus sp memiliki karakteristik seperti merupakan bakteri gram positif berbentuk basil atau batang, bersifat aerob, mampu hidup pada suhu lebih dari 50 derajat Celcius dan kurang dari 5 derajat Celcius, dan mampu tumbuh pada konsentrasi garam yang tinggi, yaitu berkisar di antara lebih dari 10%. Dan yang selanjutnya adalah hidup optimum pada pH 7. Selanjutnya adalah kebutuhan nutrisi bagi Bacillus sp. Bacillus sp membutuhkan karbon sebagai sumber energi dan memerlukan nitrogen dalam proses pertumbuhannya. Beberapa bakteri aerob genus Bacillus dapat melakukan bioremediasi terhadap tanah yang tercemar klorpirifos dengan mengurai dan memanfaatkannya sebagai sumber energi atau nutrien bagi pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Dapat dilihat pada slide bagaimana struktur dari klorpirifos itu sendiri, dan menurut Rosliana 2021, beliau menemukan bahwa penurunan konsentrasi klorpirifos pada tanah terjadi akibat adanya absorpsi dan degradasi oleh bakteri, salah satunya yang dilakukan oleh bakteri Bacillus. Selanjutnya adalah mekanisme remediasi klorpirifos oleh mikroba. Pada slide ditampilkan bagaimana pathway dari biodegradasi klorpirifos oleh mikroba, di mana senyawa klorpirifos oleh mikroba diubah menjadi senyawa yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Salah satunya adalah diubah menjadi senyawa 3,5,6 trikloro-2-piridinol. Selain Bacillus sp, salah satu mikroba yang dapat dimanfaatkan dalam proses bioremediasi pestisida adalah genus dari Pseudomonas sp, di mana bakteri dari genus Pseudomonas sangat aktif dalam melakukan metabolisme pestisida. Banyak organokimia yang mengkontaminasi tanah diketahui telah didegradasi dan digunakan sebagai sumber karbon, termaksud desandasinon dan organofosfat lain seperti klorpirifos dan paration. Pengolahan limbah secara biologis menggunakan bakteri Pseudomonas membutuhkan nutrisi berupa nitrogen dan fosfor. Selanjutnya adalah karakteristik dari bakteri Pseudomonas. Bakteri Pseudomonas merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang, yang hidup secara aerob obligat dan mampu hidup pada suhu berkisar 40-43 derajat Celcius
dan tumbuh optimum pada pH 5,3 sampai 9,7. Nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari Pseudomonas yang pertama adalah Pseudomonas membutuhkan karbon sebagai sumber energi dan membutuhkan nitrogen untuk pertumbuhannya. Selanjutnya, bakteri Pseudomonas juga memerlukan fosfor sebagai nutrisinya. Selanjutnya adalah mekanisme biokimia yang terlibat dalam degradasi pestisida oleh mikroorganisme. Mekanisme biokimia yang terlibat dalam proses degradasi pestisida oleh mikroorganisme terdapat beberapa cara. Salah satunya adalah transformasi oksidatif, di mana pada slide ditampilkan bagaimana nitrobenzen didegradasi oleh bakteri, salah satunya adalah bakteri Pseudomonas, dan menghasilkan senyawa yang berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi bakteri tersebut, yaitu menghasilkan NADH yang berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroba. Selain transformasi oksidatif, cara yang dapat ditempuh untuk remediasi lingkungan oleh mikroba yaitu dengan menggunakan transformasi hidrolitik, di mana enzim hidrolitik dapat membelah substrat dengan menambahkan gugus H dan OH dari H2O ke masing-masing produk. Enzim ini berfungsi untuk metabolisme berbagai substrat yang mengandung amida, karbamat, dan ester. Selanjutnya pada slide dapat dilihat bagaimana metabolisme pathway dari degradasi senyawa atrazin oleh bakteri Pseudomonas dan menghasilkan, di mana hasil metabolismenya menghasilkan produk akhir berupa urea, di mana urea tersebut akan dimanfaatkan oleh bakteri Pseudomonas sebagai sumber nitrogen yang berfungsi dalam pertumbuhannya. Selanjutnya adalah reaksi pemutusan ikatan karbon fosfor. Dapat dilihat pada slide salah satu bahan penyusun dari pestisida yaitu organofosfat. Organofosfat memiliki ikatan karbon fosfor yang tidak mengalami degradasi fotokimia, hidrolisis secara termal maupun kimiawi. Namun, menurut penelitian, banyak senyawa organofosfat yang tidak bertahan di lingkungan karena didegradasi oleh mikroba. Salah satu mikroba yang dapat mendegradasi senyawa organofosfat adalah E. coli, di mana E. coli memiliki suatu enzim yang disebut dengan enzim CP liase yang dapat mendegradasi organofosfat. Selanjutnya adalah pembentukan residu pestisida terikat. Residu xenobiotik terikat adalah suatu residu yang terikat dengan satu atau lebih kelas makromolekul endogen dan tidak dapat dipisahkan dari makromolekul menggunakan ekstraksi atau pencernaan yang lengkap tanpa mengubah sifat dari makromolekul endogen terikat. Pada slide ditampilkan bagaimana proses biotransformasi oleh hibrida metabromeron yang dihidrolisis menjadi senyawa yang tidak berpotensi untuk mencemari lingkungan, yaitu 4-bromoacetanilin. Selanjutnya adalah bagaimana proses degradasi dari salah satu komponen bahan aktif penyusun pestisida yaitu organofosfor dengan menggunakan mikroba. Salah satu senyawa organofosfor yaitu senyawa kloropirifos, di mana proses degradasi dari kloropirifos pada akhirnya akan menghasilkan melamik asid yang di mana melamik asid kemudian akan masuk pada siklus Krebs, dan pada siklus Krebs akan menghasilkan NADH dan NADH yang berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroba. Selanjutnya juga ditampilkan beberapa senyawa yang dapat didegradasi oleh mikroba seperti comofos dan fenamifos yang didegradasi oleh mikroba untuk menghasilkan yang dapat digunakan oleh mikroba sebagai sumber energi, di mana hasil degradasi tersebut akan masuk pada suatu siklus yang disebut dengan siklus Krebs, sehingga pada tahap siklus Krebs maka akan dihasilkan sebuah energi bagi mikroba tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan bioremediasi. Yang pertama adalah kelebihan.
Kelebihan bioremediasi adalah yang pertama memanfaatkan proses biogeokimia alami, yang kedua alternatif yang hemat biaya, yang ketiga bahan kimia yang dapat dihilangkan dari lingkungan dan tidak hanya dipisahkan, yang keempat lebih sedikit energi yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum